Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bernyanyi dengan judul Ku Percaya Janjimu Ajaib. Ku berserah
Engkau telah memberkati kami dan telah memberi berkat-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan berkat-Mu kepada kami, ya Tuhan. Pada hari ini kami akan memuliakan PA online kami. Kiranya Engkau berkatilah PA online kami, dan buat para hamba-Mu yang akan memperantarakan firman-Mu, kiranya Engkau berkatilah dia, ya Tuhan. Dan buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dan dalam aktivitas apapun mereka, kiranya Engkau berkatilah mereka, Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih. Mari kita sapa mereka sekali lagi, ya Kak. Oke. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Mari kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya medley hari lepas hari.
Mari kita berdoa, bernyanyi doa orang benar. Sahabat-sahabat Allah, pada hari ini PA kita mengangkat tema Semangat Baru yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita semua mengetahui bahwa tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup. Bukan karena kita bodoh ataupun tidak berpendidikan, namun karena kita tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah ataupun kesulitan langsung mengeluh, mengasihi diri sendiri sedemikian rupa, dan kehilangan semangat. Padahal jika dipikir-pikir, jikalau kita memiliki niat dan semangat yang besar, kita pasti bisa menggapai segala yang kita harapkan. Karena apa? Karena Tuhan yang lebih menjanjikannya. Seperti dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali digumikan dalam dapur pelebur di tanah. Orang yang memegang dan menyimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Karena itu sahabat-sahabat Allah, jangan mudah menyerah. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Karena kita punya Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli dengan kita dan sangat mengasihi kita. Amin. Ada di luar kemana
lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti matahari di tanganmu mengalir kemanapun kau mau jaga yang mustahil di matamu doa mengubah segala sesuatu doa mengubah segala sesuatu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Tenanglah Kini Hatiku. aja dari tadi. Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya
salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh gak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau gak sih? Tapi Kak, Hah? Gak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu gak boleh pergi lagi. Ibu, si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Hah, cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. baik Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu gak penting buat ibu. Ibu, jangan pukul aku, Ibu. Bu, aku mau minta izin, Bu. Boleh nggak antar aku ke gereja? Antar ada ibadah, Bu. Kamu gak boleh pergi. Ibu gak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu gak sih kamu? Dasar. Tapi, Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa Ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan? Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu salah? Apa Ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama Ibu? Stop. Sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adek sama bapak. Sabar aja, nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Gak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama Ibu, Kak.
tapi ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik kak, aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini ibu masih tetap mengeraskan hati ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus bu? Dan kenapa juga ibu sampai melarang aku seperti ini bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu. Mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku dipenjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu Bu? Kita harus selalu berdoa Bu, karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang, jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita nggak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi ibu aja kamu. Tutup mulut kamu.
Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak. Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus. Padahal udah dilarang sama ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya, Pak? Iya bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya, Pak. Ya udah, Pak. Aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba, Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat ya Tuhan. Nak, Ibu, Bapak, sama Kakak ingin bicara sama kamu, Nak. Iya, mau bicara soal apa Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini Ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang Ibu sudah sadar kalau perbuatan Ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya nak, karena Ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat. Minta maaflah pada Tuhan Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya nak, Ibu sangat menyesal.
Ampuni aku Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi nak. Bapak, ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya nak. Beneran nih. Iya, benar nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Sahabat-sahabat Allah, dari video animasi ini kita dapat melihat bahwa kuasa Allah benar adanya. Seperti yang kita lihat dalam video tersebut, si adik merupakan seorang yang taat kepada Allah. Namun ia berada di keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal ini membuatnya selalu dikekang kala ia ingin beribadah kepada Tuhan. Namun meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu mendoakan keluarganya dan ia tidak pernah berpikir pesimis. Karena ia selalu yakin keluarganya akan berubah. Ia sering mendapatkan masalah karena keyakinannya. Namun meski begitu, ia tidak kehilangan kepercayaan. Namun ia selalu membawa segalanya di dalam doa. Dan ia selalu menyerahkan segala masalahnya kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa doa akan mengubah segala sesuatunya. Hingga pada akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menyadarkan keluarganya dan mengubah pola pikir keluarganya tersebut. Mereka pun menjadi percaya dan mulai menjalani kehidupannya sebagai umat Kristiani yang taat dan yakin kepada Tuhan. Sahabat-sahabat Allah, Allah itu baik. Ia tidak pernah mengabaikan doa anak-anaknya. Terlebih mereka yang benar-benar taat dan percaya kepadanya. Karena itu, janganlah pernah menyerah akan apapun juga. Karena jika kau percaya kepada Allah, Allah akan membantumu melewati segala masalah apapun itu juga. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Kekuatan Hidupku. Setia
Shalom, Warta PA Getsemani. Terima kasih kepada para alumni dan teman-teman yang mengikuti ibadah online PA Getsemani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada ibadah online kita hari ini mengangkat tema doa mengubah segala sesuatu dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Pemberitahuan selanjutnya, berhubung dengan kondisi yang kita alami saat ini, kita tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah PA secara langsung. Dan PA kita yang berikutnya akan diadakan secara online. Pemberitahuan selanjutnya, bagi siswa-siswi SMA Negeri 9 akan mengisi daftar hadir saat ibadah online dengan mengisi nama kelas diletakkan di dalam kolom komentar. Daftar hadir akan dibatasi selama video berlangsung hingga jam 3 sore. Sekian Warta PA Getsemani. Tetaplah jaga kesehatan dan ikuti aturan pemerintah. Sahabat-sahabat Allah, janganlah pernah bosan mengikuti ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembalikan dan syukur Bapa kepadamu Tuhan. Pada siang memang hari di siang ini Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan melakukan PA kami yang singkat ini Bapa yang secara online. Tuhan, ini PA kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mendengarkan yang di surga bisa menyenangkan hatimu Bapa. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa untuk selalu memuji memuliakan namamu. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu bisa menyenangkan hatimu Bapa. Bapa yang baik, di mana Tuhan Yesus keadaan kami yang tidak bisa melakukan PA secara langsung. Tuhan, Engkau mengetahui Bapa kendala-kendala yang menyebabkannya Bapa, yaitu karena virus corona yang melanda Indonesia ini Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa bahwa setiap virus corona Tuhan Yesus yang melanda bangsa kami ini, Tuhan Yesus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala virus yang melanda Engkau kembalikan Bapa ke tempat asalnya, agar kami bisa kembali seperti melakukan aktivitas kami seperti biasanya Bapa. Bapa yang baik, kami juga rindu Tuhan Yesus untuk senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun berada, Engkau yang menjamah, Engkau yang menjangkau Tuhan, Engkau yang menyertai Bapa, yang senantiasa memegang erat tangannya, memimpin setiap langkahnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan Yesus kami berdoa juga Bapa buat orang tua kami. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau yang memberikan rezeki yang berkelimpahan atas mereka Bapa, agar mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan ya Yesusku. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk sekolah ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah ya Bapa. Setiap guru-gurunya juga Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami manusia yang banyak salah, biarlah Tuhan yang mengampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat Bapa, agar tidak terhalang berkat dalam kehidupan kami. Terpuji termulia namamu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dengan judul Sonang Tulambung Yesus. Oh
tutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini, karena anugerah-Mu kami boleh kembali beribadah lewat live streaming. Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kasih Tuhan tidak akan pernah tinggal dan pernah pergi Tuhan dalam kehidupan kami, dan akan tertinggal Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua anak-anak kami dimanapun berada, dan Engkau jagai mereka, Engkau kasih kepada mereka, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menuju kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menguatkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Turunlah engkau sekalian, anugerah di tengah kita Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Semua katakan amin.